Saya nge-YouTube ini sudah 1 tahun 3 bulan. Kalau rata-rata saya nggarap kulkas sehari satu, kalau rata-rata satu, bisa rata-rata 2. Ini sudah dihitung 361 hari, guys. Konten saya ini tidak saya tipu-tipu. Mampet kulkas ini hanya 2 kalau nggak salah yang murni mampet. Jadi saya kasih tahu bahwa kapiler ini di kulkas ini termasuknya 0, ini yang mampet. Jadi paling jarang yang mampet. Tapi jelas Anda yang kena tipu ini. Saya kasih tahu, misalkan Anda datang evap kerucuk-kerucuk, ini bukan mampet, ini Anda bakalan kena tipu ini. Ini freon berkurang atau tinggal angin, kemudian timbullah suara kerucuk-kerucuk. Ini sebenarnya tidak ada tekanan, jadi tidak bunyi ces melainkan kerucuk-kerucuk. Jadi kalau Anda bilang ini kapiler ini mampet, selalu mampet, maksudnya sering mampet, ini bukan, malah Anda kena tipu. Bisa jadi hitungan bulan atau tidak, ini Anda tinggal ganti kondensor ini, karena kebocoran di kondensor ini paling bisa menipu Anda, karena kerucuk-kerucuk, freon habis, kemudian berpendapat ini mampet. 361 ini tidak main-main. Kalau kali 1 tambah 3 bulan hanya 2, ini berarti yang murni mampet kulkas Aqua. Dan saya lupa, ini berarti contoh bahwa kapiler ini paling tipis kemungkinan ada, tapi tipis sekali kemungkinan. Saya akan kasih tahu supaya Anda ini paham. Tidak dengan kulkas. Kalau Anda begitu datang kulkas kerucuk-kerucuk, begitu datang Anda langsung colokin ini si kulkas, kemudian kerucuk-kerucuk evapnya, dengerin. Langkah kedua nih saya kasih tahu. Sebelum Anda potong pres 10 cm, Anda potong filter ini di sini. Memastikan freon ini masih atau tidak atau berkurang. Kemudian Anda hidupin. Kalau kulkas ini filternya ini bau oli, kalau Anda kurang yakin, Anda potong nih 10 cm. Begitu Anda potong, ternyata ini langsung basah cutter pipa ini atau ada oli, ini sudah pasti nih kebocoran di kondensor. Kalau air, ini bukan, saya tidak bilang bocor di isap atau si evap. Dihidupin lama kemudian air yang keluar, ini tidak kena sokel bagian isap. Baru dipotong saja 10 cm ini sudah basah. Kalau posisi hidup, dihidupin ini dibuang begini, sudah ngebul oli, ini dipastikan 100% ini kondensor yang bocor. Jadi bukan mampet di kapiler. Oke? Saya tidak tipu-tipu. Konten ini selalu di tempat orang, guys. Jadi saya kerja, kemudian jadi, kemudian bisa buat beli beras. Jadi saya untuk konten ini sebenarnya untuk Anda, supaya Anda ini paham. Dan tidak selalu kapiler melulu yang mampet. Yang jelas sudah tadi saya bilang 361 tambah 3 bulan hari. Kemudian kalau rata-rata 1 sudah ketahuan berapa unit kulkas. Kalau rata-rata 2 atau 1,5 sudah ketahuan. Yang mampet hanya 2 unit, guys. Berarti kapiler ini Anda bisa kena tipu nih kapiler. Yang saya harapkan ini supaya Anda tidak kena tipu oleh kapiler, guys. Jadi di kulkas walaupun 1 pintu ini, 1 pintu ini termasuk untuk dasar supaya Anda melangkah ke depannya langsung tahu yang jenis besar-besar. Karena 1 pintu ini luar biasa, termasuk rumit, termasuk super teliti ngerjainnya. Jadi langkahnya gampang. Begitu kerucuk-kerucuk, sudah saya unggah konten banyak sekali. Filter Anda potong, depan filter 2 cm, kemudian kapilernya itu
Kalau freonnya tanggung atau bau oli, Anda kurang yakin lagi, potong pres ini 10 cm. Kalau di cutter pipa ini basah, kemudian Anda hidupin, kemudian tekan keluar, ngebul oli, saya jamin itu. Supaya Anda tidak kena tipu. Itulah sebuah kapiler, guys. Jadi jangan berpendapat kapiler ini selalu mampet. Bahkan saya mampet ini saya kasih konten. Ini luar biasa. Tidak ada yang YouTube ngasih bongkar habis rahasianya. Saya kasih bongkar karena supaya Anda bisa belajar, supaya bisa bengkel, bahkan supaya lebih oke, guys. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Anda jangan sampai kena tipu. Kalau kerucuk-kerucuk berarti kuncinya kapiler bolong. Kalau bunyi ces kerucuk bolong. Yang jelas kalau kerucuk-kerucuk di evap ini jelas freon ini sudah berkurang. Tekanan kompresor ini sudah melemah karena tidak ada beban si freon. Kemudian pres tidak panas kalau dicolokin, evap tidak dingin, bau oli ini di filter kalau Anda potong. Kurang nih 6. Itulah sebuah konten saya supaya Anda tahu. Jadi Anda potong kalau kurang yakin 10 cm. Kalau cutter pipanya basah kena oli, sudah pasti nih Anda ambil langkah, ambil sikap ganti kondensor. Apalagi baru potong cutter pipa saja sudah banyak oli, kemudian ditekan ngebul oli. Jangan terlalu mikir kapiler. Anda selalu kena tipu oleh kapiler melulu. Wong saya sudah hitung tadi bahwa kapiler ini prosentasenya sangat kecil. Oke, guys, cek volta, guys.